Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mari Pulisita Devi. Saya dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf yang dimana akan saya bagi menjadi beberapa pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu ada organ-organ sensoris. Yang kedua ada 12 syaraf kranial. Yang ketiga ada sistem syaraf pusat. Dan yang keempat adalah sensory pathway. Baik, untuk yang pertama yaitu ada organ mata. Yang dimana pada organ mata ini merupakan organ mata bagian eksternal yang dimana pertama terdapat bulu mata, yang dimana bulu mata sendiri itu berfungsi untuk membantu mata untuk terhindar dari partikel dan juga debu yang ada di luar. Selanjutnya itu ada kedua, yaitu ada alis, yang dimana alis sendiri itu berfungsi untuk melindungi mata dari jatuhnya cairan yang bisa mengkontaminasi mata, contohnya kayak keringat, air, ataupun partikel-partikel kecil lainnya. Lalu selanjutnya itu di sini ada pupil, yang dimana pupil sendiri itu merupakan pupilnya yang bagian hitam, dia adalah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk dan juga cahaya yang keluar, di mana ketika pupil bertemu dengan cahaya terang, dia akan mengecil dan juga jika cahaya gelap, dia akan membesar. Selanjutnya yaitu ada eh, iris di bagian luarnya pupil, di mana iris sendiri ini berfungsi untuk mengatur ukuran pupil, yang dimana tadi pupil itu berfungsi untuk proses gelap dan juga terangnya, gitu. Lalu untuk selanjutnya, itu dia ada lakrimal, yang dimana pada lakrimal ini dia berfungsi untuk sudut mata, untuk melihat ke medial, yang juga dia mengandung kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Lalu selanjutnya ada di bagian sini, bagian lateralnya, yang dimana lateralnya ini adalah eh, bagian yang mengatur bagian bawah mata dan juga sisi luar mata gitu. Lalu selanjutnya itu ada palpebra visura, yang dimana palpebra visura ini dia berfungsi untuk ruang antara mata dan juga kelopak mata, yang dimana dia bertemu pada eh, kelopak mata bagian atas. Selanjutnya itu ada bagian yang bernama konjungtiva atau ini. Konjungtiva sendiri itu merupakan lapisan tipis, transparan yang berfungsi untuk menutupi bagian putih atau bagian putih ini kita sebut sebagai sklera, yang dimana permukaan kelopak matanya itu juga berfungsi untuk melindunginya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini merupakan bagian interna pada mata atau intraokular, yang lebih tepatnya itu membahas mengenai kelenjar lakrimal. Yang pertama, dapat dilihat kelenjar yang berbentuk seperti pohon ini bernama kelenjar lakrimal atau yang sering kita sebut sebagai kelenjar air mata. Yang dimana kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan air mata yang nanti terletaknya itu ada di atas mata dan juga dia adanya di tempat tulang alis ya. Fungsinya lakrimal sendiri itu untuk melembabkan, lalu juga untuk membersihkan dan juga melindungi mata dari kotoran seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada ekskretori lacrimal ductus, yang dimana ekskretori lacrimal ductus ini berfungsi untuk saluran yang membawa air dan juga air mata ke permukaan seperti itu. Lalu di sini ada supralacrimal canal. Ya, supralacrimal kanal itu berfungsi untuk mengalirkan air mata ke kantung lacrimalis. Jadi dia menghubungkan. Selanjutnya itu ada di bawahnya itu lacrimal punctum. Lacrimal punctum sendiri itu terletaknya itu sebenarnya di bawahnya dari kelopak mata.
di bawahnya mata, di mana dia berbentuk seperti titik, yang di mana dia tuh berfungsi untuk mengumpulkan air mata dan juga mengalirkannya ke dalam saluran lakrimal. Terus di bawahnya itu ada kantong lakrimal, yang di mana kantong lakrimal ini berfungsi untuk mengalirkan si air tadi ke daerah hidung, yang di mana ketika kita menangis, kita juga akan mengeluarkan ingus. Itu asalnya dari situ. Lalu juga dia mengumpulkannya dari lacrimal superior dan juga lacrimal inferior. Lalu di bawahnya itu ada inferior lacrimal canal, yang dimana pada inferior ini dia membawa air mata ke permukaan atas mata mengarah ke kantung untuk yang inferior ini. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada nasocrimal ductus, yang dimana nasocrimal ductus ini dia berfungsi untuk mengalirkan air mata dari kantong lakrimal ke rongga hidung. Lalu selanjutnya itu ada inferior nasal concha, yang dimana inferior nasal concha ini adalah bagian dalam hidung yang berfungsi terlibat dalam fungsi pernafasan. Dia juga berfungsi untuk menyaring udara, lalu juga ketika kita menangis, di dan hidung kita merasa tersumbat, itu si nasolacrimal ductus tadi mengalirkannya ke area ini. Area ini. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai muscles atau otot pada bagian bola mata. Dapat dilihat, oke, dapat dilihat pada gambar yang pertama atau gambar pada A ini, kita dapat melihat superior oblique UU, yang dimana otot ini terletaknya itu di bagian atas bola mata, yaitu nanti melewati struktur di sebelahnya yang namanya trochlea, yang dimana dia itu membantu dalam pergerakan bola mata ke bawah dan juga ke lateral, atau bisa kita sebut dengan aduksi. Lalu selanjutnya itu ada medial rectus. Medial rectus dia ada dua ya, medial rectus. Medial rectus ini dia itu beradanya di dalam, ya, di mana otot ini dia ke sisi medial bola mata yang berfungsinya untuk mengarahkan mata ke medial atau mendekati hidung, atau yang kita sebut dengan aduksi. Lalu selanjutnya itu ada superior rectus, yang dimana superior rectus ini membantu mengangkat bola mata elevasi dan juga berputar sedikit, atau uh, introitusi, yang dimana dia tuh berputar ke dalam seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada lateral rectus. Lateral rectus. Lateral rectus sendiri ini adalah otot yang terletak di luar bola mata dan juga bertanggung jawab untuk dia tuh letaknya di bagian luar, bertanggung jawab untuk menggerakkan bola mata. eh, karena dia lateral, dia berfungsi untuk menjauhi dari hidung. Jadi dia abduksi. Kalau tadi media rectus dia mendekati hidung, kalau lateral rectus itu berarti dia menjauhi hidung. Lalu kita masuk ke gambar berikutnya. Pada gambar ini, sebagian besar sudah dijelaskan tadi, namun yang belum kita jelaskan itu adalah levator papedra superioris. Yang dimana levator papedra superioris ini, dia mengangkat kelopak mata bagian atas sehingga mata itu bisa tertutup, dan juga yang paling penting itu dia menjaga pandangan agar tetap terbuka. Jadi ketika kita melihat, itu tidak terjadi mata menyipit seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada inferior oblique yang di bawah, yang dimana inferior oblique ini eh, dia itu berfungsi untuk mengarahkan bola mata ke arah luar, jadi dia ke samping. Dan juga selanjutnya itu ada di bawahnya juga, yaitu inferior rectus, di bagian bawahnya levator papilla superior tadi. Dia itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah, atau bisa kita sebut depresi, dan juga membantu sedikit rotasi eksternal, atau kebalikan yang tadi, eksorotasi. Seperti itu. Baik, pada gambar selanjutnya dapat dilihat
dari bagian paling kiri itu ada otot yang ada, mohon maaf, ada syaraf yang bernama oculomotorius, yang dimana syaraf ini berfungsi untuk menginervasi sebagian besar otot ekstraokuler yang termasuk tadi ada superior rectus, medial rectus, inferior rectus, sama inferior obliqui. Terus juga karena dia di bagian eksterior, dia juga ini dapat kita lihat, dia juga mensyarafi dari levator papilla superioris. Lalu selanjutnya itu ada yang fase selanjutnya yaitu trochlear nervus yang dimana dia itu menginervasi dari superior obliquu, dan juga dia ini merupakan salah satu-satunya otot yang dikendalikan oleh syaraf si trochlear tadi. Yang dimana tadi si superior oblique itu mengarahkan mata ke arah bawah dan juga ke arah luar. Terus selanjutnya itu ada abdusen, nervus abdusen yang dapat dilihat sebelah sini, namun sedikit terpotong. Dia ini adalah syaraf yang menginervasi bagian lateral dari rectus lateral tadi. Jika kita tarik ini lateral rectus, yang dimana tadi lateral rectus itu berfungsi untuk pergerakan bola mata, yaitu abduksi. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada trigeminal ganglion, yang dimana dia berfungsi dalam sensorik wajah, tetapi juga memiliki peranan dalam refleks kornea. Kita bisa next. Baik, untuk selanjutnya ya ini ada yang tadi sudah sempat kita jelaskan mengenai arah dari pergerakan bola mata, yaitu ada SR. SR sendiri ini adalah superior rectus, yang dimana dia fungsinya untuk mengantarkan mata ke arah atas atau elevasi. Lalu juga ada introisi atau rotasi ke dalam. Lalu juga menggerakkan mata ke atas dan juga ke sedikit dalam. Lalu ada eh, IR, yang dimana IR ini berfungsi untuk depresi dan juga eksorotasi. Terus selanjutnya yaitu ada LR, yang dimana LR ini berfungsi untuk abduksi dan juga adduksi. Lalu juga ada rectus medianus, yang dimana dia itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke abduksi. Selanjutnya itu ada superior oblique atau dia itu di SO, yang dimana SO itu dia berfungsi untuk isorotasi dan juga membantu untuk menggerakkan mata. Lalu itu ada IO, IO sendiri itu adalah inferior obliqui, yang dimana dia berfungsinya untuk esorotasi. Kita bisa lanjutkan lagi. Oke, pada gambar ini dapat dilihat pada bentuk mata, dia itu tadi sudah ada beberapa yang kita jelaskan, seperti levator superior muscles, atau dia itu berfungsi untuk mengangkat kelopak mata. Lalu juga ada di sebelahnya, yaitu superior rectus muscle, yang dimana salah satu dari 6 otot yang menggerakkan bola mata ke arah atas. Jadi levator papedra ini dia berkaitan dengan superior rectus muscle. Terus selanjutnya itu ada alis, seperti yang sudah kita jelaskan pada bagian eksternal. Lalu ada bulbal conjunctiva, yang dimana bulbal conjunctiva ini berfungsi untuk transparasasi dan juga pada bagian depan bola mata. Jadi bulbal conjunctiva itu yang bagian ini, dia melindungi pada bagian depan mata. Lalu untuk selanjutnya itu ada palpebral conjunctiva, yang dimana palpebral conjunctiva itu dia terletaknya lebih depan lagi, dia itu di dekatnya kelopak mata. Terus selanjutnya itu ada di bawahnya itu ada scleral venous sinus, di mana scleral venous sinus ini dia berfungsi untuk melahirkan cairan aqueous dari mata atau cairan air mata. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi ada tarsal glands, yang dimana tarsal glands ini tadi berfungsi untuk menghasilkan minyak dan juga untuk menjaga kelembatan kelopak mata.
Selanjutnya itu ada inferior oblique muscles yang dimana dia tuh berfungsi untuk menutup kelopak mata. Lalu sama orbicularis oculi muscle ini juga berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada slide selanjutnya ini eh, eh, terdapat beberapa seperti kanal of Schlemm itu dia berfungsi saluran yang berfungsi mengalirkan darah ke aqueous mata. Lalu juga dia ada anterior cavity yang dimana ruangan di depan lensa yang berisi cairan aqueous. Tadi lensa sudah dijelaskan, dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Selanjutnya itu ada ciliaris muscle yang dimana ciliaris muscle ini otot yang berfungsi untuk menata bentuk dari lensa. Terus juga ada suspensi sus ligamen lens yang pada bagian bawah. Lalu ada sclera venosinus, dia tuh saluran yang berfungsi untuk aqueous dari mata juga. Tadi ada juga kornea yang pada bagian depan tadi untuk berfungsi untuk memfokuskan cahaya juga. Lalu ada beberapa bagian lainnya seperti pupil. Pupil itu berfungsi untuk mengatur gelap dan juga terangnya cahaya masuk ke mata dan juga ada ciliary muscle, di mana ciliary muscles itu berfungsi tadi untuk mengatur akomodasi pada mata. Terus juga kita kepada bagian yang lebih bawah, itu ada vitreous body, yang dimana dia itu berfungsi sebagai cairan yang mengisi bola mata. Lalu juga selanjutnya itu ada fovea, yang dimana fovea ini dia berfungsi untuk bagian retina yang berfungsi sebagai penajaman dari si retina. Terus habis itu ada yang selanjutnya, yaitu ada optik disc atau yang kita sering kenal dengan blind spot, yang dimana titik retina ini ada di syaraf mata yang keluarnya dari optik itu. Oke, ini untuk gambar yang lebih jelasnya. Lalu juga untuk akomodasi sendiri, tadi ada pada musculus ciliaris. Jadi akomodasi itu terbagi jadi dua, ada akomodasi dekat dan juga akomodasi jauh. Yang dimana akomodasi dekat itu dimulai dari otot ciliaris yang berkontraksi, lalu si lensa itu ditarik ke depan atau lebih mengerucut dan juga tegangan dari ligamen suspensoriumnya itu berkurang. Lalu untuk lensanya menjadi lebih bulat dan juga cahayanya dibiaskan lebih kuat dan juga pupilnya akan menyempit. Sedangkan kalau rekomendasi untuk melihat jauh, otot siliarisnya akan relaksasi dan juga lensanya akan ditarik ke belakang dan juga si tegangan dari ligamen suspensoriumnya itu akan meningkat dan juga lensanya menjadi tipis dan juga lebih tipis. Jadi keduanya ini memiliki kayak proses yang berkebalikan seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya. Lalu kita bisa next ke slide berikutnya, yaitu mengenai retina, yang dimana di sini ada beberapa bagian penting yang sudah tertulis juga. Yang pertama itu ada optic disc, yang dimana optic disc ini berbentuk bulat atau oval yang memiliki diameter kurang lebih 1,5 mm. Terus di sinilah syaraf optik itu masuk ke retina. Nanti syaraf optik inilah yang mengirimkan sinyal visual ke otak. Terus habis itu di sana juga ada makula, yang dimana makula itu eh, bertanggung jawab untuk penglihatan sentral dan juga ventral secara detail. Lalu ada fovea centralis, yang dimana fovea centralis itu berfungsinya untuk bagian terkecil yang paling sensitif dan juga dia mengandung sel kon dan juga penglihatan yang tajam di area itu. Terus habis itu untuk fungsinya masing-masing sendiri, dia kalau optical disc, dia itu memungkinkan sinyal untuk visual untuk dikirimkan ke otak. Lalu ada makula, yang dimana makula itu memberikan penglihatan sentral yang lebih tajam dan lebih beresolusi tinggi. Lalu ada fovea centralis, yang dimana fovea centralis itu memungkinkan kita untuk melihat lebih detail eh,
dari kecil dengan yang warnanya sangat akurat. Terus habis itu tadi ada di sana tertulis atreol. Atreol itu dan vena dia berfungsi untuk menyuplai darah ke retina dan juga untuk menjaga fungsinya dari si bola mata tadi. Jadi dapat dilihat ini adalah bagian dari retina yang dimana yang pertama itu ada circular muscle contract yang dimana masalnya itu berbentuk seperti sirkular, ototnya itu dia mengelilingi bentuknya seperti cincin yang dimana ketika cahaya terang otot sirkular itu akan berkontraksi atau dia akan mengerucut. Lalu juga kalau misalnya dia sedang tidak berkontraksi atau dia gelap dia akan melebar. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata sehingga tidak terlalu terang dan juga bisa merusuk pada bagian retina. Selanjutnya itu ada namanya radial muscle contact, yang dimana dia itu berfungsi untuk memancarkan dari pusat ke arah luar dan dimana dia ketika cahaya redup, otot ini akan berkontraksi dan menyebabkan pupil itu lebih melebar. Karena tujuannya untuk memperbesar pupil ini untuk memperbanyak cahaya yang masuk dan kita bisa melihat dengan lebih jelas seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada jalur visual, jadi bisa dilihat di sana untuk jalur visual sendiri, yaitu ada dari retina, yang dimana dia dari bagian belakang mata, dia fungsinya yang pertama untuk menangkap cahaya dan juga mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu ada syaraf optik, yang dimana syaraf optik sendiri ini berfungsi untuk membawa sinyal listrik dan retina ke otak. Lalu ada kiasma optikum, yang dimana dia titik di mana sebagian serabut syaraf dari kedua mata itu bersilangan. Lalu ada traktus optikus yang dimana serabut syaraf melanjutkan perjalanan kiasma optikum ke talamus. Lalu itu ada di bagian talamusnya. Talamus itu seperti yang kita tahu, talamus itu ada bagian otak yang dimana dia itu sebagai stasiun relay atau stasiun untuk informasi sensorik termasuk pada penglihatan ini. Terus habis itu juga ada eh, radiasi optika yang dimana serabut syaraf ini menghubungkan talamus dengan konteks visual yang ada di lobus occipital. Lalu ada konteks visual yang dimana bagian otak yang memproses informasi visual dan juga memungkinkan kita untuk melihat dan juga mengenal objek. Seperti itu. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Untuk slide ini adalah salah satu gambaran pada jalur refleksi cahaya, yang dimana jalur refleksi cahaya ini tadi terjadi pada retina, yang seperti kita tahu ada dua kelainan mata yang umum terjadi, yaitu ada miopi dan juga presbiopi. Ada hipermiopi juga, yang dimana kalau miopi sendiri itu adalah rabun dekat, yang dimana kalau miopi ini mata itu terlalu panjang menerima, jadi sehingga cahaya itu jatuhnya di depan retina. Jadi karena jatuhnya depan retina, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas sehingga matanya itu jadi kabur. Selanjutnya itu ada hipermiopi atau rabun jauh. Ini sering terjadi pada orang tua yang dimana mata itu daya lensanya terlalu lemah sehingga bayangannya itu beradanya di jatuh di belakangnya retina. Makanya orang-orang hipermiopi ini tidak bisa melihat pada jarak yang dekat. Selanjutnya itu ada presbiopi atau kita kenal sebagai mata tua, yang dimana presbiopi itu memiliki kelainan fraksi seperti eh, lemah pada penglihatan karena dia tuh kehilangan kemampuan untuk berakomodasi. Lalu selanjutnya itu ada astigma, yang mana dia tuh kelainan fraksi yang permukaan kornea dan lensanya itu tidak rata sehingga menyebabkan bayangan itu buram dan juga terdistasi. Terus habis itu yang sering terjadi yaitu ada namanya buta warna, yang dimana buta warna ini adalah ketidakmampuan atau kelainan genetik lebih tepatnya yang eh, terjadi pada kerusakan fungsi sel kerucut pada retina sehingga orang itu tidak bisa membedakan warna-warna atau dia lebih banyak melihat warna hitam dan putih. Kita next. Baik, kita memasuki organ yang kedua, yaitu adalah organ telinga, yang dimana seperti bisa dilihat pada gambar, organ telinga sendiri itu terbagi menjadi telinga luar, telinga tengah,
dan juga telinga dalam. Maaf, telinga dalam. Di mana di telinga luar ini, pada bagian pertama, bagian helix. Helix itu bagian menonjol, jadi dia tuh di bagian luar, dia tuh sebagai pusat keseimbangan, lalu habis itu ada bagian selanjutnya itu skapa, lalu ada triangular fossa, lalu ada antihelix, lalu ada concha, lalu ada auricular lobe. Konka sendiri itu dia tuh bagian cekung di bagian telinga. Dia tuh eh, lebih arah untuk memfokuskan suara biar bisa masuk ke dalam telinga seperti itu. Ada beberapa bagian yang tidak tertulis itu seperti meatus auricus externus itu adalah saluran telinga yang menghubungkan telinga luar dengan telinga tengah. Nih, salurannya. Selanjutnya kita masuk ke telinga tengah. Yang mana tengah-tengah ini terdiri dari membran tipani, yang dimana membran tipani itu sering kita sebut dengan gendang telinga. Dia itu ada sebuah membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga dalam dan juga eh, sebagai pemisah sebelum memasuki tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini sendiri itu terbagi menjadi tiga, itu ada malleus, incus, dan juga stapes. Nah, untuk eh, tulang-tulang ini dia tuh berfungsi untuk menyalurkan getaran sebelum memasuki namanya window ovale. Selanjutnya itu di telinga bagian tengah itu juga terdapat tuba escasius, yang dimana tuba escasius itu dia tuh adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga ini menghubungkan rongga telinga dengan rongga hidung, yang dimana dia berfungsi menyeimbangkan tekanan udara dan di kedua sisi membran tipani. Lalu kita memasuki telinga bagian dalam yang ter yang terdiri dari eh, rongga hidung. Telinga bagian dalam ada cochlea, vestibular nervus, cochlea nervus, dan juga semicular canalis. Lalu selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam kita dapat lihat tadi pada bagian sini ada cochlearis, vestibular nervus, dan juga Staphylococcus. Tuh. Selanjutnya kita memasuki bagian yang dimana ini adalah ilustrasi dari bagian telinga. Yang dimana pertama itu memasuki promince lateral circular canal, yang dia adalah penonjolan yang menunjukkan kanal semilateral, yang dimana bagian sistem vestibulanya berperan dengan keseimbangan. Lalu itu ada aditus tomastoid atrium. Habis itu ada oval window, yang dimana oval window ini adalah pusat pertama kalinya masuk di telinga tengah, yang dia berfungsi untuk menerima getaran yang telah disampaikan oleh si tulang-tulang pendengaran tadi. Habis itu ada chorda tympani nervus, yang dimana dia eh, cabang dari nervus 7 yang berfungsi untuk pengecapan bagian lidah. Lalu itu ada promentie eh, facial canal, dia itu berfungsi untuk posisi pada saluran wajah dan juga telinga tengah. Dan masih banyak lagi seperti promotorium, tegmen tipani, habis itu ada tensor tipani muscle. Tensor tipani muscle ini organ yang menempel pada malleus, dia tuh membantu mengatur getaran suara. Habis itu ada laser prosensal nervus, yang dimana dia tuh saraf kecil yang membawa serat parasimpatis ke kelenjar parotis. Terus itu ada branch from internal carotid plexus. Habis itu ada sintesis simpatic plexus. Terus ada internal carotid artery, ada round window, dia itu adalah tempat berbaliknya lagi setelah masuk dari oval window. Lalu ada facial nerve, habis itu ada Tiffany branch, dan juga internal jugular vena. Oke, selanjutnya yaitu adalah tulang-tulang pendengaran, yang dimana tulang-tulang pendengaran ini ada antromastoid. Antromastoid sendiri itu berfungsi untuk rongga udara yang besar. Dia terletaknya di processus mastoideus pada bagian tulang.
Terus juga disebut aditus to mastoid antrum. Terus habis itu juga ada tegmen timpani yang tadi sudah sempat disinggung, lalu ada pituotimpani tube, lalu ada mastoid air cell, ada mastoid processus, lalu untuk sebelahnya itu pada gambar yang sebelah sini, pada gambar yang sebelah sini itu adalah auditory rangkaian tulang dari tulang pendengaran, itu ada ossiculaire chain, dia tuh tadi itu ada tiga, ada malleus, ada incus, ada stapes. Lalu juga kita next ke slide berikutnya. Ini tadi tulang-tulang pendengarannya, yang sini malleus, ini incus, ini stapes. Yang dimana malleus ini tulang pertama, dia tuh berfungsi untuk menghubungkan membran Tiffany, dia tuh mengirimkan getaran suara ke tulang berikutnya. Lalu untuk incus, ini kita sering sebut sebagai landasan, di mana tulang ini berfungsi sebagai meneruskan getaran suara, dan juga yang terakhir itu ada si strapes. Yang strapes ini adalah eh, dia tuh berhubungan langsung dengan si koklea atau rumah siput yang berfungsi untuk mengirimkan getaran ke cairan di dalam koklea. Jadi dalam koklea itu ada cairannya. Terus habis itu eh, ada piramida eminence, yang dimana piramida eminence ini adalah tonjolan peluang di antara otot staphylococcus yang keluar. Selanjutnya itu ada fault line straps, lalu ada timpani membran atau membran Tiffany. Membran Tiffany tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah gendang telinga yang dimana dia yang menerima getaran pertama kali setelah telinga memasuki saluran pada telinga. Lalu itu ada juga pharyngotympanic tube yang dimana dia tuh salurnya menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Oke, kita next ke slide berikutnya. Pada pada slide ini dia tuh ada tuba Essasius yang dimana dia tuh saluran yang berlapis lendir yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau pada bagian belakang hidung. Lalu juga ada fungsinya tuh menyamakan tekanan darah, tekanan udara di telinga dan juga bagian udara luar. Biasanya tuba ini dia tertutup, dia bisa terbuka tergantung kondisi tertentu. Terus habis itu ketika si ini terbuka, tuba ini terbuka, dia itu bisa jadi jalur infeksi juga karena dia itu kan menghubungkan tenggorokan, hidung, dan juga telinga. Jadi makanya kalau misalnya kita lagi pilek terus ada tekanan tinggi, itu bisa terjadi penyembahan pada telinga juga seperti itu. Oke, di slide selanjutnya ini adalah bagian dari telinga dalam atau lebih tepatnya nervus pada bagian telinga dalam. Itu tadi di sana ada koklea atau rumah siput, rumah siput. Jadi koklea itu adalah struktur yang berbentuk seperti spiral, terus biasa kita sebut sebagai rumah siput, yang dimana dia tuh bertanggung jawab itu mengubah si getaran suara sinyal yang diteruskan ke otak melalui nervus vestibulocochlearis pada nervus keempat. Vestibulocochlearis pada nervus, mohon maaf, nervus kranial ke-8. Yang mana dia tuh ada kanal semisirkular di bagian sistem vestibular yang membantu keseimbangan tubuh dan juga merespon pada gerakan kepala. Kita bisa perjelas sedikit ya. Kalau koklea tadi, dia itu memiliki sel-sel rambut halus, yang dimana kalau dalam sistem pendengaran itu ada masuk ke oval window dan juga bisa menggetaran rambut-rambut halus di dalam koklea. Jadi dia tuh ketika masuk, dia akan menggetarkan cairan yang ada dalam koklea dan juga akan merangsang si rambut-rambut ini. Terus habis itu selanjutnya itu nanti dia tuh akan mengubah dari getaran mekanik menjadi getaran energi listrik. Selanjutnya itu ada syaraf pendengaran yang tadi saya sebutkan, ada eh, pada syaraf ke-8, itu dia nanti akan mengubah sinyal listrik dari sel-sel rambut yang tadi akan diubah membawa informasi dari telinga ke otak. Terus habis itu kalau nukleus
Nukleus Cortei sendiri itu berfungsi untuk stasiun relay untuk sinyal suara, di mana sinyal ini akan diproses melalui jalur dan juga olifatum superior itu. Terus ada lemnicus lateralis, ada coliculus interior seperti yang dilihat. Coliculus interior ini dia berfungsi untuk refleks pendengaran. Lalu ada corpus gerniculum medialis di bagian bawahnya. Lalu ada radiasi auditori, lalu ada korteks auditori atau kita sebut sebagai area 41 yang dimana sinyalnya itu mencapai korteks auditori. Dia tuh merangsang jenis suara seperti musik, terus habis itu suara alam dan juga membedakan pada bagian otak kita. Oke, kita memasuki organ yang berikutnya yaitu adalah bagian hidung. Jadi mana pada bagian hidung ini dapat kita lihat itu yang pertama ada sinus frontalis yang dimana dia tuh rongga udara yang beradanya di tulang dahi, lalu ada sinus ethmoidalis yang kumpulan rongga tulang kecil, yang dimana tulas ethmoidalis ini dia tuh dekat di area dekat mata. Terus habis itu juga ada nanti ada sinus sphenoid, habis itu juga ada sinus maxillaris dan juga eh, sinus ethmoidalis. Terus habis itu untuk rongga-rongga hidung sendiri, itu tuh ada yang di sini, dapat kita lihat konka. Konka ini adalah penonjolan tulang yang membentuk rongga di beberapa bagian. Terus habis itu di situ juga terdapat eh, meatus, eh, dan juga eh, vestibulum gitu. Lalu juga ada atrium, dia tuh yang ruang yang menghubungkan vestibulum. Saya izin melanjutkan mengenai hal yang tadi sempat terputus. Jadi untuk selanjutnya itu ada struktur lainnya seperti perineal opening the parin perineal sphincter tube atau dia tuh adalah lubang yang menghubungkan rongga hidung dengan rongga telinga tengah. Lalu ada olfaktorium mucosa yang dimana jaringan ini melapisi pada bagian rongga hidung bagian atas dan juga ada sphenoid sinus yang berada di dekatnya sphenoid. Lalu dapat dilihat di gambar. Untuk yang pertama, ini tadi adalah beberapa dari sinus-sinusnya. Ini adalah tampak secara dari tulangnya. Lalu kita lanjutkan saja. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah eh, skemanya. Jadi untuk yang pertama itu dimulai dari nervus ketujuh, dari facialis nervus ini. Dia itu adalah syaraf kranial yang memiliki banyak fungsi. Karena pada gambar itu ditunjukkan dia itu terletaknya di dekatnya batang otak kan. Nah dia tuh akan menyebar ke samping-sampingnya. Terus habis itu selanjutnya itu ada nanti namanya genitokulum. Jadi genitokulum ini dia tuh keluarnya juga sama. Dia keluar dari batang otak. Jadi dia tuh setelah dari wajah, syaraf wajah tadi ini dia melengkung. Terus habis itu dia membentuk struktur yang disebut geniculum. Dan ini dia tuh membawa sensasi rasa dari bagian depan lidah ke bagian bawah syaraf wajah. Terus habis itu juga ada di sebelahnya itu ada syaraf petrosal yang dimana syaraf petrosal itu seperti yang kita bisa lihat ini petrosal dia terbagi jadi yang mayor sama yang minor yang dimana kalau misalnya mayor itu dia parasimpatik kalau misalnya minor dia tuh simpatik. Terus kita lanjutkan di sampingnya lagi. Ini adalah namanya nerve vividan, yang dimana dia itu tergabung dari petrosal mayor dan juga selabut simpatis dari plexus carotid interna. Terus itu ada ganglion petrigopalatina, yang dimana petrigopalatina ini dia itu adalah kumpulan dari badan sel. Ini kumpulan dari badan sel syaraf yang terletak di dalamnya fossa Petrogapalatina. Terus habis itu ada beberapa syaraf-syaraf cabang dari ganglion tadi. Itu tuh syarafnya itu ada syaraf nasal posterior superior, habis itu ada syaraf palatina,
namun sayangnya tidak tertulis di sini. Lalu juga ada syaraf interorbital sama syaraf nasopalatina. Nasopalatina itu bagian mulut ini ya, bagian tadi percabangannya. Lalu kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Pada slide ini dia tuh ada namanya sistem olfactory. Jadi dia itu adalah suatu sistem yang dimana dia itu bertanggung jawab pada indera penciuman. Jadi memungkinkan untuk mendeteksi dan juga membedakan berbagai macam bau. Kita mulai dari epitel olfactorium dulu dengan jadi untuk dari epitel olfactorium ini yang di paling bawah dia itu mengandung sel-sel reseptor penciuman. Jadi sel-sel ini tuh isinya rambut-rambut hangat dan dia sensitif terhadap molekul bau. Terus habis itu ada syaraf olfaktori, yang dimana syaraf olfaktori itu ini syaraf olfaktori dia itu berfungsi itu dari panjangan dari sel-sel reseptor penciuman. Jadi perpanjangan dari si saraf olfaktori yang dimana dia menembus dari lempeng kribosa. Ini lempeng kribosa namanya. Dia itu memasuki tulang etmoid dan juga bulbus olfactorius. Nah, di sini kan ada factorius tract. Nah, itu tuh struktur bulba yang di mana ujung anterior lobus frontalnya itu ada di bersinaps dengan neuron-neuron lain. Terus habis itu di sana juga ada glomerulus, habis ada sel mitral, habis ada sel granula, terus ini mitral, granula, habis ada tractus olfactorius, habis itu juga terdapat proses penciuman yang lain seperti untuk molekul bau, terus juga untuk mengetahui molekul-molekul yang mengunci terhadap reseptor sel-sel dari penciuman tersebut. Contohnya kayak di bulbus bulbus olfactorius. Nah, di bulbus olfactorius itu adalah sinyal-sinyal yang akan diproses ke sel mitral dan juga tufted yang kemudian dikirim ke bagian area otak untuk diinterpretasikan sebagai bau-bau tertentu. Begitu. Lalu kita next lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang nervus cranial. Totalnya ada 12 nervus. Kita mulai dari yang nervus pertama, itu ada nervus olfactorius, yang dimana nervus olfactorius ini dia tuh berfungsi sebagai si ini olfactorius pembau. Dan dia tuh letaknya dia berorigo dengan atap dari kavitas nasi. Terus juga dia itu luarnya di lamina et foramina cribosa osis ethmoidalis. Terus habis itu juga untuk inervasinya dia berinervasi dengan mukosa olfactorius dan juga dia tuh berfungsinya sebagai pembau. Dia tuh adalah salah satu struktur dari eh, somatik. Eh, ya, sensorik. Dia struktur sensorik. Terus habis itu selanjutnya itu ada nervus kedua, bisa dilihat di sana yang berwarna hijau itu namanya nervus opticus. Jadi nervus opticus ini dia berhubungan dengan penglihatan yang dimana dia berorigo di retina, terus juga dia keluarnya di kanalis opticus. Dia keluarnya di kanalis opticus, terus habis itu untuk inervasinya di fotoreseptor di retina. Terus habis itu untuk fungsinya sendiri, tadi untuk penglihatan, lalu dia itu juga selanjutnya itu ada nervus oculomotorius atau nervus ketiga. Dia tuh origonya di mesencephalon untuk untuk tempat keluarnya di visura orbitalis superior dan juga inervasinya di extraocular muscles atau di bagian-bagian si eh, otot-otot penglihatan tadi seperti contohnya musculus rectus superior, inferior, maupun media. Terus habis itu untuk selanjutnya itu fungsinya tadi sudah disempat kita bahas di awal yaitu untuk perpindahan lalu juga untuk eh, kelopak mata dan juga untuk akomodasi. Yaitu adalah fungsi motoris. Selanjutnya ke yang ketiga yaitu eh, yang keempat yaitu ada trochlearis. Trochlearis ini sama keluarnya dari mesenpalon. Terus untuk tempat keluarnya itu di viscera orbitalis superior juga. Terus dia itu letaknya di extraocular
Ya, di otot ekstraokuler berarti di musculus obliquus superior, fungsinya sendiri itu untuk perpindahan, untuk pergerakan mata. Terus dia juga memiliki fungsi motorik. Terus habis itu ada yang kelima, yaitu trigeminus. Jadi trigeminus ini origonya di pons, keluarnya di viscera orbitalis superior sama foramen rotundum. Terus habis itu dia itu inervasinya sama kulit wajah, sama tadi mastifikasi berarti pengunyahan. Lalu untuk fungsinya sendiri itu untuk pengunyahan dan juga sensasi pada bagian wajah. Terus dia itu fungsinya sensorik dan juga motorik. Selanjutnya itu ada nervus trigeminus atau nervus yang kelima, yaitu dia tadi itu ada juga kayak nervus opticus, dia tuh keluarnya di viscera orbitalis superior, terus ada nervus maxillaris, dia tuh keluarnya di foramen capitulum, terus ada juga nucleus mandibularis, dia tuh keluarnya di foramen ovale. Terus habis itu ke selanjutnya itu ada abdusen, nervus abdusen sendiri itu dia keluarnya berorigo di pons, habis itu keluarnya di visceral orbitalis superior, inervasinya di extraocular muscle, terus habis fungsinya untuk perpindahan mata juga, dia tuh memiliki fungsi motoris. Terus habis itu selanjutnya itu ada nervus facial atau nervus ketujuh, dia itu origonya juga di pons, untuk keluarnya di foramen stylomastoideum, terus habis itu juga untuk inervasinya ke mimik wajah, pengecapan, sama glandula. Terus untuk fungsinya sendiri, tadi untuk raut wajah, terus juga untuk rasa perasa dan juga untuk glandula tuh untuk sekretory. Terus dia tuh fungsinya ada motoris sama sensorisnya. Terus lanjut ada vestibulocochlearis yang dimana vestibulocochlearis ini dia vestibulocochlearis dia berfungsi di bagian telinga, dia ada frontomedullary junction, terus ada meatus otricus internus, ada vestibula and hearing organ, terus habis itu dia juga fungsinya sebagai mendengar dan juga untuk kestabilan. Dia tuh fungsinya ada sensorik sama motoriknya. Terus habis itu nervus ke selanjutnya yaitu ada nervus glossopharyngeus. Glossopharyngeus ini dia berorigo di medulla oblongata dan juga untuk tempat keluarnya di foramen jugulare. Terus untuk indikasinya sendiri di paringeal, otot paringeal terus sama glandula parotidea. Terus habis itu untuk fungsinya sendiri itu untuk merasakan rasa, terus habis itu untuk melumasi makanan dan juga untuk sekresi. Dia tuh punya fungsi motorik sama sensorik. Selanjutnya itu nervus ke-10, itu ada nervus vagus. Nervus vagus itu keluarnya sama dari medulla oblongata. Terus untuk keluar untuk origonya di medulla oblongata, untuk keluarnya di foramen jugulare. Yang dimana inervasinya itu paringeal, laring, sama visceral. Terus untuk fungsinya itu untuk parasimpatik nervus yang dimana dia tuh memiliki fungsi motorik dan juga sensorik. Terus habis itu untuk nervus yang terakhir itu ada nervus accessorius, di mana dia juga berorigo di medulla oblongata, keluarnya juga di eh, foramen jugulare. Terus habis itu juga, tapi untuk eh, bagian inervasinya ada musculus trapezius, musculus sternocleidomastoideus, lalu untuk fungsinya itu ada di bagian leher, di pundak, untuk pergerakan leher dan juga pundak. Dia tuh masuk dalam fungsi motoris. Terus untuk terakhir itu ada nervus hypoglossus atau nervus ke-12, itu keluarnya di medulla oblongata, terus untuk keluarnya di nervi canalis, origonya di medulla oblongata, terus inervasinya ke hipoglossus ke lidah, terus habis itu untuk fungsinya sendiri untuk pergerakan lidah, untuk melumasi makanan, dan juga untuk berbicara. Terus untuk fungsinya sendiri adalah dia memiliki fungsi motoris. Oke, kita bisa next lagi. Oke, untuk next selanjutnya ini adalah eh, contoh dari eh, ada contoh dari bagian sensoris, yang dimana bagian jalur sensori sendiri dia itu ada beberapa, contohnya ada tractus spinocerebralis itu untuk informasi prosektif, lalu ada tractus spinocerebralis itu informasi dan juga rasa sakit dan juga suhu.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan informasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa like dan juga komen. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.